Halo sobat, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Right, gue harap kalian sehat semua. Dan untuk pertama kali, siapa yang belum kenal saya perkenalkan, nama saya Win. Saya dari Indo dan sekarang saya menetap di Amerika. Masih baru di Amerika ya, baru 25 tahun lebih dikit atau gimana ceritanya begitu. Well anyway, so dari di situ maka saya bisa berbagi pengalaman ya. Ya pengalaman tentang suka duka tinggal di Amerika, up and down-nya juga, dan pengalaman gimana cerita tentang bagaimana pemrosesan cara ngurus citizenship, cara ngurus green card, cara ngurus visa, cara ngurus green card lewat asilum atau green card lewat pernikahan, karena hal-hal itu yang pernah saya alamin ya kan. So saya pernah melewatinya, makanya saya bisa cerita panjang lebar dan tip or trik biar Anda berhasil dalam pengurusannya begitu kan. Meskipun Anda dibantu lawyer ya kan, dibantu lawyer itu sifatnya mempersiapkan. Jadi mereka tuh mencari jalan bagi Anda, you know. So tetap penentuan itu tetap di tangan Anda, tetap, you know. Karena yang qualify itu Anda, so kayak dibantu lawyer semuanya itu mereka itu mencarikan hukum terus cara apa biar apa yang Anda apply itu lolos, itu pekerjaannya lawyer ya kan. So di sini saya cuman dalam kesempatan ini sekarang ya kan, saya mau perbincangkan tip atau trik biar Anda tidak terjebak atau biar Anda mudah dapat lolosnya visa, lolosnya green card Anda ya kan. Oke. Seperti halnya yang aku bicarakan dalam beberapa video yang lalu ya kan, untuk ngeplay green card itu tidak, ya boleh, semua orang boleh ngeplay green card, tapi tidak semua orang qualify ya kan. And then tentang qualify ini kan macam-macam, karena ada berbagai basic dan berbagai cara, and then kategori, and then syarat untuk mendapatkan green card. You know, setiap orang itu beda situasinya, ya kan. Seperti ya contohnya seperti lewat pernikahan, lewat H1B, lewat family petition atau lewat asilum enggak, ya kan. Dari situ itu caranya berbeda-beda. Jadi tapi in any way and somehow itu bertujuan sama, yaitu ingin melegalkan diri untuk bisa kerja dan tinggal di Amerika sebagai US resident ya kan. Anyway, saya kasih saran ya kan, supaya visa green card Anda berjalan dan lancar. Oke, saya ada beberapa trik. Oke. Pertama, selama penantian atau menunggu proses green card Anda lolos, oke, jangan berbuat kriminal. Ya, jangan berbuat kriminal. Karena apa? Jika ada berbuat kriminal ya kan, ya kejahatan apa saja, kejahatan apa saja itu di Amerika itu ada rekornya, dari tiket, oke, dari Anda mabuk, kalau sampai kena ketangkep polisi, everything, semua
yang ada urusannya dengan polisi, Anda pernah berurusan dengan polisi, itu ada rekornya. Itu rekornya itu berpuluh-puluh tahun itu tetap ada, gitu. Berpuluh tahun. Karena mereka punya makanya di sini namanya ada background check up, ya kan, itu untuk melihat apa saja tentang kita, tindakan apa, data-data kriminal yang pernah kita lakukan itu ada di sini. Lah kok mereka tahu, ya kan? Begini ceritanya. Kan selama Anda masih menunggu green card Anda di tangan, kan Anda udah mendapat social security. Anda kan biasa udah mendapat izin kerja atau working permit, ya kan. Lah, semua tindakan kita, misalkan jual beli atau barang apa-apa yang kita pernah taruh social security number social security number di situ, itu nanti mereka bisa mengecek kita. Yang ngecek background kita itu ya dari social security number itu, begitu. Itulah pintarnya orang Amerika merantai leher kita, merantai leher penduduknya dari social security number. Itu dari situ mereka tuh bisa ngecek semua. Oke, background kita kalau kita berbuat kriminal itu dari situ. Dan juga dari of course dari nama, but anything official, ya kan, di Amerika ini selalu menanyakan social security number, ya fungsinya, salah satu fungsinya itu, ya kan. Jadi aku sarankan janganlah berbuat kriminal pokoknya, karena di situ akan waktu Anda di review nanti itu kadang bisa bikin masalah, ya, kalau tiket, kena tiket, masih speeding tiket atau apa gitu, kadang saya masih bisa diampuni, kan. Ada namanya apa ya bahasa Inggrisnya, bahasanya itu apa, diampuni itu. Ada pokoknya ada kriminal yang masih bisa diampuni dan ada yang tidak bisa diampuni. Okay. Well, jika tidak bisa diampuni artinya apa? Green card Anda tidak akan dikabulkan. So Anda nanti akan bisa dibawa ke court atau pengadilan, Anda didok, dan Anda bisa dideportasi sebelum green card Anda diturunkan. Itu maksudnya. Okay. Kedua, apa yang perlu Anda taruh, ya, perlu Anda ingat job, ya kan, job atau pekerjaan. So showing Anda bekerja sebelum Anda mengajukan green card itu sangat penting, ya kan. Jadi pemerintah Amerika tidak ingin orang pendatang jadi jobless atau jadi gelandangan, pastinya begitu. So menunjukkan Anda bekerja meskipun anything pekerjaan. Jadi itu dengan apa? Ya nanti dengan pay stub atau dengan cek-cek yang Anda bikin itu nanti waktu direview, ya, itu bisa kelihatan. Jadi mereka butuh kredibilitas Anda. Oh ternyata orang ini di sini juga bekerja baik. Orang ini punya, bukan peminta-minta, maksudnya begitu. Karena waktu di Amerika begitu juga. And then ketiga, alamat yang jelas, ya kan. Ya, meski biasanya waktu Anda ngisi aplikasi perubahan status itu Anda pasti ditanya di mana saja alamat Anda selama ini, okay. Tinggal di mana saja, and then berapa lama, and then pekerjaan ada apa, itu datanya itu ada. So dari situ saya harapkan Anda menjawab jujur, ya kan? Karena kadang mereka tuh mengirimi surat, ya kan, untuk pengisian itu, and then suatu saat waktu direview itu ditanyakan lagi. Itu maksud mereka itu memang betul atau enggak. Mereka bikin yakin bahwa apa yang kalian tulis dalam isi aplikasi, and then waktu Anda review itu sama. Kalau Anda berbohong, jangan pernah berbohong kepada
petugas imigrasi, karena itu akan menaruh pada diri Anda pada bad situation. Oke. Mereka mereka bisa ampuni, oke. Mereka tidak bisa mengampuni kebohongan Anda, oke. Contohnya saja begini, waktu Anda mencari SIM ya atau ID, di situ itu ada namanya Anda ditanya, are you US citizen or not? Well, some people mungkin tidak begitu paham arti pertanyaan itu. Mereka menjawab ya, atau mereka menjawab bahwa mereka itu US citizen. Oke. Padahal perbedaan US citizen, mungkin mereka begini, mereka menganggap saya udah tinggal di sini, saya legal. Oke. Well, kamu tinggal di sini secara legal, kamu sudah bisa bekerja dan tinggal di sini, belum tentu Anda itu citizen. Oke. Belum tentu. Dan somehow banyak orang yang menganggap mereka dirinya itu sudah menjadi citizen, padahal mereka cuman pemegang green card, atau mereka cuman pemegang working permit, atau mereka kadang yang memang unintentionally mereka sebenarnya ngisi ya. Mereka anggap oke lah, aku aja isi citizen, paling tidak tahu. Well, apa yang Anda isikan dalam any paper, any official paper yang Anda submit ke government, itu pihak US CIS imigrasi itu tahu. Dan banyak sekali orang yang terjebak di situ tentang pertanyaan itu. And then mereka itu show up. And then mungkin ada konsiderasi, mereka itu bisa mengampuni Anda tentang kebohongan itu. Tapi Anda harus ngeplay lagi, harus berkelahi lagi di court tentang kebohongan itu sampai maju ke court, sampai akhirnya kalian harus bayar lagi lawyer untuk maju karena kebohongan yang sebenarnya Anda tidak intentionally, ya kan? Anda tidak tahu sebenarnya. But janganlah, makanya ini trik ini saya bicarakan karena pernah ada teman yang begitu. Ini pernah terjadi kejadian begitu. Akhirnya malah itu mereka waktu di review, and then mereka terlibat kebohongan itu, and then akhirnya green card-nya tidak disetujui. Nah, mereka bertanya akhirnya yaitu dengan alasan kebohongan itu tidak disetujui. Akhirnya mereka pergi lagi ke court, mereka perpanjang lagi, panjang ceritanya. Akhirnya sampai beberapa tahun lagi maju lagi, and then baru disetujui, begitu ceritanya. Oke, keempat, ya kan, seperti yang bilang tadi tentang tax, ya kan, ini tentang tax, ya kan. Aku harapkan kalian bayar tax every year-nya. Setelah Anda dapat social security, kerja, dan dapat pay stub, and then setiap penduduk Amerika yang eligible bayar tax itu harus bayar tax. Maksudnya eligible itu yang udah legally dan kerja dan tinggal secara sah, bekerja dan tinggal di Amerika. Tiap tahunnya itu dari pihak IRS itu akan mengirimi dokumen tentang ngurusi bagaimana Anda harus membayar tax, namanya begitu. So, di mana kita bisa bayar tax? Kita bisa pergi ke office accountant office, kayak yang ada tulisannya, apa itu tulisannya? Biasanya ada banyak orang lah setiap tahun lah, itu namanya saya lupa, yang bantu ngurusin tax itu, pembayaran tax itu. Atau juga Anda bisa lakukan sendiri buat beli programnya.
and apalagi ini and program itu namanya apa ya, TurboTax atau apa itu so itu Anda bisa bayar apa preparation tax itu lewat sendiri lah. Some orang ya kan tiap tahun ini ada dapat namanya tax return, atau kalau kita berpenghasilan lebih akhirnya kita bayar more, kalau kita berpenghasilan kurang itu kita dapat tax refund dari pemerintah begitu. Oke, jadi singkat kata ya, dari semua ini tadi ya kan, berhati-hatilah, berhati-hatilah selama Anda menunggu mendapatkan green card, dari semuanya itu perlu persiapan. Jadi jangan dianggap kalau Anda udah memegang dapat working authorization and then udah menikah and then nanti tinggal nunggu green card datang Anda pasti dapat green card, itu belum tentu. Semua itu bisa batal karena hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, kayak kriminal, atau kalau Anda berbohong, ketahuan berbohong, itu semua so Anda bisa digagalkan untuk mendapatkan green card gitu. Alright, so jadi itulah namanya hukum, namanya juga mengajukan kita, and then semua itu ada hukum dan caranya yang tersendiri. Oke, anyway, bagi teman-teman yang sudah bertanya ya kan, udah kasih pertanyaan, kasih masukan, terima kasih juga. And then bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Anyway, yang belum subscribe, go ahead subscribe, jadi saya biar semangat lagi. And then saya akan bikin video besok atau selanjutnya mengenai keimigrasian Amerika ini, atau juga bagaimana mencari visa ke Amerika ini, so semua itu ada hukumnya, ada caranya, tapi kita perlu trik dan perlu pengalaman kadang ya kan. Ya memang saya mengalami sekali, sekali, semua itu mengalami sekali kan, dari mencari visa, dari ngurus green card itu mengalami sekali. But saya juga belajar banyak dari teman-teman yang mengalaminya di sini, karena setiap manusia, setiap orang itu ternyata berbeda-beda. So saya ambil baiknya, saya ambil jeleknya juga, and then saya bisa ceritakan kepada teman-teman. So kita berbagi pengalaman, right? So ya untungnya apa? Untungnya bagi saya just ikut senang, saya bisa berbagi semua, ikut senang itu saja, nothing else. Dan saya berharap ya pastilah ini YouTube channel ini bisa berkembang, karena informasi yang saya taruh, informasi yang saya kasihkan itu ada di sana, dan setiap saat pastilah in the new, even though new generation ya kan, even though ada news different law di Amerika, kan basicnya immigration law itu tetap sama, basicnya begitu sih. Mungkin ada perubahan dikit, nanti juga akan saya update kalau ada perubahan yang saya tahu. Jadi biar tidak ada salah pengertian di sana itu. Saya akan berusaha kasih informasi yang terupdate saat ini di Amerika kepada Anda. Okay, anyway, sekali lagi thank you so much for watching, and this video, and please subscribe into our channel, and don't forget to like this channel, and see you next time. Bye. Alright, that's what she said. That was my lyrical say about that. Thank you so much, and then anyway, and have a nice day. Bye-bye. Bye. What is it? Bye. What is it? Bye. Bye-bye.